Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagi para pecinta Ahlul Bait Nabi, bagi para pecinta dzurriyyah keturunan daripada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dimanapun berada, tetaplah istiqomah. Janganlah terpengaruh dengan fitnah-fitnah akhir zaman ini. Jangan tertipu dengan sesuatu yang muncul di media-media sosial, yang dikampanyekan di mimbar-mimbar tentang kepalsuan daripada nasab-nasab Alawi, ya, yang mereka menuduh bahwa para Alawiyin, para habaib, para sadah Alawi yang ada di Nusantara ini, mereka menuduh bahwa para habaib yang ada di Nusantara ini adalah mengaku-ngaku daripada cucu ataupun keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berdasarkan don prasangka mereka. Kenapa saya katakan itu don? Karena apa yang mereka kampanyekan, pemikiran mereka, tuduhan mereka itu tentu saja bertentangan dengan fatwa-fatwa para ulama-ulama yang terdahulu, ulama-ulama yang sudah menetapkan dan mengakui bahwa Saddah Alawi adalah merupakan dzurriyyah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetaplah istiqomah menjadi pecinta para ulama, pecinta orang-orang alim, dan tetaplah istiqomah menjadi pecinta para habaib. Apalagi para habaib yang solih-solih, para habaib yang alim-alim, maka tidaklah rugi kita menjadi pecinta. Ya. Tentu saja dengan tetap meyakini bahwa beliau-beliau itu adalah min dzurriyyatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dengan tetap berprasangka yang baik, dengan husnudzon, dan tentu saja motivasi kita adalah karena kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai saja bukan karena kita mencintai Rasulullah dan tentu saja tidak ingin menyakiti hati Rasulullah, ya, tentu kita tidak akan mencintai para habaib, ataupun tidak perlu kita memaksakan diri ataupun berusaha untuk senantiasa berprasangka baik kepada para habaib dan mencintai para habaib. Tapi motif kita mencintai para habaib adalah karena kecintaan kita terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani dalam kitab Al-Awsat. Hadis ini meskipun sebagian kelompok tentu saja yang memang tidak mempercayai atau menjadi pembenci daripada Ahlul Bait Nabi, hadis ini dianggap sebagai hadis yang palsu. Dianggap sebagai ini merupakan hadis yang hanya untuk membenarkan pendapat atau menguatkan para pecinta-pecinta Ahlul Bait Nabi katanya. Tetapi yang jelas ini tercantum di dalam kitab Al-Awsat, dan ini sudah sering kali dibacakan oleh para ulama, oleh guru-guru kita. Di sini qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, qala wisdawu sapa Rasulullah utusannya Allah Shallallahu Alaihi Wasallam, dawuh Kanjeng Nabi piye ayuhan nasu eling-eling manusa. Man abghadona, man utai sapane wong iku abghadona, benci utawa bendu sapa man ing kita, maksude ahlul baiti tegese Ahlul Bait Nabi. Khasarahu mongko bakal ngumpulake ing man sapa Allah yaumal kiamati, besok ing dalam dina kiamat dikumpulake Yahudian hale dadi wong Yahudi atau statusnya sebagai orang Yahudi. Wahai manusia, barang siapa yang membenci kami, kata Nabi, maksudnya adalah kami itu adalah Rasulullah dan juga Ahlul Bait, dan tentu saja dengan keturunan-keturunan Rasulullah, ya, yang dari Hasan dan Husain, maka Allah akan mengumpulkannya bersama orang-orang Yahudi di hari kiamat kelak. Kemudian perawi ini bertanya, perawi ini yang meriwayatkan hadis ini bertanya, fakultu mongko ngucap sapa ingsun perawi,
Ya Rasulullah, he utusan Allah. Wa in shoma lan senajan poso sapa man, wa salat sapa man, apakah meskipun mereka ini berpuasa, menjalankan puasa Ramadan, puasa sunnah, atau dia menjalankan sholat, meskipun dia sholat atau puasa ya Rasulullah? Ini kan tanda tanya. Qala mongkon jawab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, wa in shoma wa shalla, wa in shoma lan senajan poso sapa man, wa sholalan salat sapa man. Dan bukan hanya itu, bahkan wa za'ama lan nyono sapa man annahu suniman iku muslimun wa muslim. Meskipun orang itu ahli puasa, ahli salat, dan dia merasa atau menyangka dirinya, mengklaim dirinya sebagai orang muslim, meskipun bergelar muslim, dia mengaku dirinya sebagai orang Islam, mengaku dirinya sebagai orang mukmin, ya, bahkan mengaku dirinya sebagai pecinta Rasulullah, ya, bahkan mungkin gelarnya bukan hanya itu, tapi dia memiliki pengaruh sebagai gelar seorang buya, seorang ulama, seorang kiai, seorang gus, ya, seorang ustadz sekalipun, ya, dan dia menyangka dirinya sebagai orang muslim. Kalau orang ini menjadi pembenci daripada ahlul bait Nabi, maka tetap saja orang itu nanti, golongan ini, kelompok ini nanti akan dikumpulkan di yaumil qiyamah, di mahsyar, statusnya sebagai orang-orang Yahudi. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah menetapkan kita menjadi umat yang istiqomah di dalam mencintai para ulama, mencintai para habaib. Ulama tentu saja tidak memandang ras, mau ulama dari mana saja, mau itu dari Pak Alawi, dari para kalangan para habaib, ataupun ulama dari Nusantara, atau ulama dari manapun. Selama para ulama ini mengajak kita kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, kepada kebenaran, maka kewajiban kita untuk mengikutinya. Para habaib dimuliakan bukan karena semata-mata karena kealimannya saja, tetapi juga karena memang para habaib ini tersambung ataupun ada darah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak ada ruginya kita tetap menghormati para habaib, meskipun habaib yang bodoh, selama kita hanya sekedar menghormati. Apa sih ruginya kita menghormati? Tapi tidak untuk diikuti. Kalau ada oknum habaib yang mungkin bodoh, yang tidak alim, yang tidak pernah ngaji, atau para habaib yang nakal misalnya, oknum, ya tidak usah kita ikuti. Tapi tetap kita menjaga adab kita, menjaga akhlak kita, semata-mata bukan karena kita mendewakan atau mengkultuskan, tidak, tapi semata-mata kita menjaga akhlak kita kepada Rasulullah SAW, karena kita tidak ingin menyakiti hati Rasulullah SAW, karena kita mengharap syafaatnya, kita mengharapkan pertolongannya nanti di yaumil mahsyar. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.